Tolong! Tolong! Karena pasien yang dalam itu sedang kasih karantina akibat terkena virus. Baik dok, Kasih tahu staf yang lain, karena bisa berbahaya. kalau gitu kita permisi. Tolong! Siapa yang di luar? Tolong dong! Minta maaf nggak sama nyokap bokap lo? Bukan urusan lo. Pak, lo tuh anaknya. Lo tega ngelakuin itu ke bokap nyokap lo, iya? Lo gak usah ikut campur lah urusan gua. Lo dengerin gua. Setelah semua yang lo lakuin sampai sekarang ini, gampang banget buat gua masukin lo ke penjara, kan? Lo mau? Hah? Lo mau? Suster, tolong siapkan ruang operasi. Kita harus segera mengamputasi Ibu Aminah. Baik dok. Masuk. Pak, Bu. Dia nih, Bu. Dia sama Vano yang udah ngurung kalian di freezer. Dan kamu yang menjebak ibu sama bapak. Pura-pura kamu jadi Rido, kan? Jangan nyangka Ibu melahirkan monster-monster seperti kalian. Arif, Bapak pergi dari sini. Bapak sudah muak melihat mukanya. Enggak, Pak. Arif nggak bakal bawa dia pergi sebelum dia minta maaf sama Bapak sama Ibu. Minta maaf. Nggak sudi gua. Dia ingat, lo mau gua laporin polisi? Iya. Nggak takut gua, mana buktinya? Ibu bilang ibu ngelahirin monster. Ibu ngaca! Lihat tangan ibu. Tangan iblis. Monster bilang monster. Pantesan aja tangan ibu mau dipotong. Apa? Diam kamu. Sembarangan kamu ngomong. Pak, betul Pak. Tangan Mama mau dipotong Pak. Bohong, Ma. Dia bohong. Dia membalas saja karena dia dikatain Mama monster. Kalian aja, Pak. Lidah bapak potong. Comel banget ini. Lo diem gak? Diam kamu! Pak, Mama nggak mau kehilangan tangan Mama. Mama tenang. Tangan Mama nggak harus dipotong. Bu, Ibu nggak usah dengerin Alvan ya. Dia orang yang punya hati, Bu. Ibu harus tenang ya, Bu, ya. Tenang. Enak aja. Suruh gua minta maaf. Langkahin dulu mayat gua. Tolong! Tolong! Tolongin gua! Itu kayak suara Devano. Tolong! Tolong! Benar sih. Kamar ini kan? Itu kan Mas Alvan. Mas Alvan! Tolongin gua, Mas! Wah, bener nih Devano nih. Ngapain dia di sini? Pak, masa Bapak tidak boleh masuk? Pasien ini kenapa? Dokter bilang pasien itu mempunyai penyakit menular, Pak. Dan Bapak tidak boleh dekat-dekat. Mas Alvan! Tolongin gua, Mas! Maaf ya, Pak. Bapak tidak boleh masuk karena itu berbahaya bagi Bapak. Ya. Kalau begitu saya permisi ya, Pak. Ya, makasih. Buruan bebasin gua! Lu kenapa? Gua nggak tahu. Ular kan nih? No. Waduh. No. Pak, Bapak kan tadi saya sudah bilang kalau Bapak tidak boleh masuk ke sini. Pasien ini mempunyai penyakit virus yang berbahaya, Pak. Sebaiknya Bapak keluar sekarang, Pak. Itu si Vano kenapa? Sampai begitu? Sakit apa dia? Ah, cabut aja. Ribet ngurusin dia. Habis.
Iya Pak, ayo kita keluar. Ayo Pak. Ya Allah, gimana keadaan Ibu Aminah ya sekarang? Pak, gimana keadaan Ibu Aminah? Menurut dokter, satu tangan Bu Aminah harus diamputasi. Diamputasi? Iya, karena katanya terluka dan kelamaan di freezer. Ya Allah, enggak Pak, ini nggak bisa. Emangnya nggak ada cara lain apa Pak? Menurut dokter nggak ada cara lain yang terbaik yang bisa dilakukan. Karena kalau nggak segera ditangani, akibatnya bisa lebih parah katanya. Aku harus minta tolong sama dokter Andre. Diva? Diva, kamu mau kemana? Nggak apa-apa Pak, ada yang ketinggalan. Opa? Diva. Apa ya? Halo, Assalamualaikum Diva. Halo dokter, Kamu sama Nur baik-baik aja kan? dokter Andre perhatian sekali sama Nur dan aku. Emang dia itu orang yang sangat baik. Dokter, aku sama Nur baik-baik aja. Aku cuma mau minta tolong dokter, tolong bantuin seseorang ya. Seseorang ini sangat dekat sekali sama aku dok. Apa yang bisa saya bantu? Tangannya beku dan pihak rumah sakit mau mengamputasi tangannya. Aku nggak mau tangan dia sampai diamputasi. Apa mungkin dokter punya teman atau pengalaman dalam kasus seperti ini? Oke, gini aja. Saya minta tolong kirimin laporan terakhir tentang kondisi kesehatan orang itu, ya. Tapi sebelumnya saya mau jemput teman saya dulu, karena mungkin dia yang lebih ahli dalam kasus seperti ini. Baik dokter, saya akan kirimkan sekarang ya. Oke ya, terima kasih. Monster bilang monster. Pantasan aja tangan ibu mau dipotong. Apa? Ya Allah, tolonglah hambamu ini. Ya Allah, tangan hambamu yang telah menjadi anugerah darimu. Ya Allah, akan selalu hamba gunakan untuk berbuat kebaikan. Ya Allah, tolonglah hamba. Jangan ambil tangan ini dari hamba, ya Allah. Ibu siap-siap ya Bu. Siap-siap kemana, Suster? Ibu mau ke ruang operasi. Ya Allah, aku mau dioperasi. Tanganku mau dipotong. Mari Bu. Enggak, suster. Saya nggak mau dioperasi. Pak! Papa! Ya Allah. Saya tahu ya Allah bahwa tindakan amputasi itu adalah tindakan terakhir. Tapi saya mohon ya Allah, tolong berikan keajaiban-Mu. Saya mohon ya Allah, mudah-mudahan Allah turunkan mukjizat buat istri saya ya Allah. Kenapa Pak? Siapa yang telepon? Diva. Halo? Halo Pak. Iya Nadifa. Pak, dokternya Nur, dokter Andre lagi menuju ke rumah sakit sekarang. Dia akan menolong ibu supaya tangan ibu nggak diamputasi. Apa bisa? Karena dokter di sini memutuskan bahwa harus diamputasi, nggak ada jalan lain lagi, Diva. Bisa, insya Allah Pak. Aku yakin dokter Andre bisa menolong ibu. Insya Allah. Bapak tunggu. Terima kasih, Nadifa. Aku mau dibawa kemana nih? Aku mau dioperasi. Mau dibawa kemana istri saya? Ruang operasi Pak. Suster, tolong tunda dulu. Saya sedang menunggu dokter kesini untuk menangani istri saya tanpa operasi. Maaf tidak bisa Pak. Dokter sudah menyuruh saya untuk membawa Ibu Aminah ke ruang operasi. Jadi tidak bisa ditunda lagi.
Mama nggak mau dioperasi, Pak. Tangan Mama nggak mau diamputasi. Suster, jangan dioperasi saya, suster. Iya, Ma. Bapak lebih mengusahakan kamu tidak diamputasi, Ma. Sus, pihak keluarga kan belum tanda tangan apa-apa soal surat persetujuan tindakan operasi. Apa ini boleh? Saya tidak tahu, saya hanya menjalankan tugas. Yang jelas, Ibu Aminah harus segera dioperasi sebelum terlambat. Jadi, saya mohon jangan halangi saya. Kenapa? Itu tetap aja nggak bisa kayak gitu dong. Kita pihak keluarga nggak setuju kalau misalkan pasien ini dioperasi. Dan rumah sakit ini nggak boleh ngelakuin tindakan apapun. Ibu udah mau dioperasi. Aku harus telepon dokter Andre sekarang. Suster, saya nggak mau dioperasi. Pak, tangan Mama nggak mau diamputasi, Pak. Suster, tolong suster. Istri saya nggak mau dioperasi. Dan kita mau diskusi dulu. Pak, dokter sudah menyiapkan semuanya. Jika Ibu Aminah tidak segera dioperasi, ini akan membahayakan keselamatan Ibu Aminah. Khawatir semuanya akan menyebar ke bagian tubuh yang lain. Sus, tapi tetap aja dokter nggak bisa ngelakuin tindakan kalau nggak ada persetujuan dari pihak keluarga. Dan saya minta satu lagi sama suster, tolong kembaliin ibu saya ke kamar. Kita harus berdiskusi dulu mengenai operasi ini, Sus. Kami melakukan yang terbaik buat pasien. Jika Ibu Aminah tidak segera dioperasi, ini akan membahayakan keselamatannya. Jadi, karena ini Bu Aminah segera dioperasi sesuai jadwal. Benar, Sus. Hei, sabar sedikit lah. Kalau kita celaka, lo juga akan bisa bantu ibu itu. Kalau kita telat, semuanya bakal sia-sia. Awas, Dre! Alhamdulillah nggak ketabrak. Suster, saya nggak mau dioperasi. Suster, tolong saya minta waktu sebentar aja. Suster, pokoknya saya nggak akan ngizinin ibu suster bawa masuk ke ruang operasi. Apa Bapak mau bertanggung jawab jika terjadi sesuatu sama Ibu? Ibu ini keluarga kami, Sus. Kami butuh second opinion. Sekarang kami lagi nunggu dokter yang kami tunjuk untuk datang ke rumah sakit ini. Tapi pihak rumah sakit belum mendapatkan informasi tentang adanya dokter lain. Maaf. Sus, Pak, aku mau dioperasi, Pak. Terus kita harus gimana dong, Mas, Pak? Itu teman dokternya Mbak Diva belum datang. biar gue coba telepon Diva. Dari Arif. Ya Allah, semoga ada kabar baik tentang Ibu Aminah. Halo, Arif. Arif, gimana keadaan Ibu? Apa dokter Andre bisa mengobati tangan Ibu tanpa harus dioperasi? Div, dengerin aku. Aku butuh kamu cek keberadaan dokter yang kamu tunjuk. Sekarang masalahnya dia belum datang. Bu Aminah udah masuk ruang operasi. Nggak lama lagi, tangannya Bu Aminah akan diamputasi. Cepat ya, Div. Ya ampun, kasihan Ibu. Ya udah, Rif, aku telepon dokter Andre sekarang ya, biar dia cepetan nyampe rumah sakit. Bentar ya, Rif. Oh, kenapa nggak diangkat teleponnya? Ya Allah, ada apa ini? Kenapa dokter Andre nggak angkat teleponnya? Apa terjadi sesuatu sama dokter Andre? Atau jangan-jangan dia lagi menangani pasiennya? Ya Allah, lancarkanlah urusan dokter Andre untuk menolong Ibu Aminah, ya Allah. Ibu Aminah orang yang baik. Jangan sampai tangannya diamputasi. Aku mohon ya Allah, berikanlah bantuanmu melalui tangan dokter Andre. Amin ya Rabbal Alamin.
Ibu Aminah, saya tahu ini nggak mudah untuk Ibu. Semua pasien yang mengalami kejadian seperti ini pasti juga sulit untuk menerimanya. Tapi, amputasi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa Ibu. Oleh karena itu, operasi harus segera dilakukan. Jika tidak, infeksi bisa menyebar ke seluruh anggota tubuh Ibu. Saya nggak mau, dokter. Ibu Aminah, harus lebih tenang ya. Kami akan segera memulai operasinya. Nggak mau. Suster. Semua sudah siap? Siap, Dok. Kalau gitu, operasi kita lakukan sekarang. Baik, Dok. Tolong gunting bedah. Dok, stop. Tolong hentikan operasinya. Siapa kalian? Kenapa bisa masuk ke dalam ruang operasi? Saya mohon maaf sebelumnya kalau menerobos. Saya Dr. Andre dan ini Dr. Nino, spesialis ortopedi. Kami ingin mempelajari kasus dari Ibu Aminah agar tidak diamputasi. Buruan bebasin gua. Lu kenapa? Ah, gua nggak tahu. Aduh, ular kan nih? Pak, Bapak kan tadi saya sudah bilang kalau Bapak tidak boleh masuk ke sini. Pasien ini mempunyai penyakit virus yang berbahaya, Pak. Vano sakit parah. Sekarang gue harus ngelanjutin rencana ini sendirian. Pak, kita kenapa lewat sini, Pak? Bukan tujuan saya ke sini, Pak. Putar balik, kenapa lewat sini sih? Lu! Woi! Hai! Nah! Ah! 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 Turun! Bung! Kita selesai dulu! Turun! 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 Keluar! 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 Ah! Maju! Maju! Keluar! Ah! Ah! Wah! 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 Ah, kuat juga nih orang. Gue harus bisa kabur dari sini sebelum babak belur. Ya Allah, Dokter Andre udah masuk kan, Pak? Tapi kok belum keluar juga ya? Atau jangan-jangan operasi udah dimulai? Ya, Fit. Semua perjuangan Diva sia-sia karena ibu tetap diamputasi. Bagaimana keadaan istri saya? Pak Ruslan, saya sudah berbicara dengan Dr. Andre dan juga Dr. Nino. Untuk sementara, operasi tangan Ibu Aminah kami tunda agar Dr. Nino bisa melakukan observasi terhadap kondisi Ibu Aminah. Alhamdulillah, istri saya nggak jadi diamputasi. Saya sudah memeriksa kondisi Ibu Aminah dan kami menemukan kalau masih ada saraf yang hidup di sana. Dan dengan cara seperti itu, kita akan mencari pengobatan lain agar lengan Ibu Aminah tidak diamputasi. Jadi tangan Ibu Aminah benar-benar bisa diselamatin, Dok? Ya, saya juga sudah melihat hasil ronsen Ibu dan dengan itu kita akan memperbaiki sel-sel yang rusak tersebut.
Jadi, tangan istri saya baik-baik saja, Dok? Iya Pak, tangan istri Bapak akan segera sembuh. Tapi memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Fit, juga Diva yang telah mendoakan Ibu dengan tulus. Ibu jadi selamat nggak jadi diamputasi. Alhamdulillah, kami senang banget mendengarnya Pak. Terima kasih dokter. Jangan mengucapkan terima kasih sama saya, tapi ucapkan terima kasih sama Dokter Andre yang sudah mengajak saya ke sini tepat waktu. Oh ya, saya akan merawat Ibu Aminah secara intensif. Ya udah kalau begitu, kami permisi ya Pak. Ya. Mari Pak. Mari Pak. Terima kasih dokter. Pertama dokter telah menyelamatkan cucu saya. Dan sekarang dokter menyelamatkan istri saya. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi dokter selamanya. Ya, memang ini sudah menjadi tugas saya untuk bisa menyelamatkan banyak nyawa orang. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya. Terima kasih dokter. Sama-sama. Saya pamit dulu Pak. Ya, mari. Terima kasih. Kalau sampai tangannya Ibu Aminah diamputasi, gue gak ngerti lagi, Fit. Gue gak mungkin bisa maafin diri gue sendiri. Mungkin gue harus potong tangan gue sendiri supaya gue bisa ngurangi rasa bersalah gue. Mas, kenapa kamu nyalain diri sendiri sih? Emang ini salah gue, Fit. Gue yang punya ambisi buat ngasih pelajaran dua orang bajingan itu. Tapi ibu sama bapak yang nanggung akibatnya. Mereka nggak tahu apa-apa. Gue ngebahayain nyawa mereka. Mas, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kamu nggak boleh nyalain diri sendiri. Ini semua itu salah Vano dan Alvan. Harusnya itu mereka yang tanggung jawab atas semua kejadian ini, Mas. Ini salah gue, Fit, tetap. Gue yang ngebuat Alvan sama Vano percaya kalau Rido masih hidup. Apa akibatnya? Mereka memancing Rido dengan ngancem ibu bapak. Sampai ibu bapak kayak begini. Itu sama, Mas. Sama. Itu semua salah Vano dan Alvan. Mereka itu nggak punya hati. Mereka itu nggak punya pikiran. Orang tua sendiri mereka celakain. Mereka udah berbuat kurang ajar terhadap orang tuanya sendiri, Mas. Dan aku yakin mereka akan dapat imbalan yang sangat kejam. Pak, Bapak tenang dulu ya. Kami akan segera mengobati Bapak. Suster, tolong orang! Suster! Lepasin, suster! Gue bukan pasien sini, lu suster! Lepasin! Sus, tolong ambil obat penenang supaya dia tidak mengganggu pasien lain. Suster, jangan! Itu kenapa Mas Vano diikat? Gue nggak tahu. Aku yakin ini itu balasannya dia karena dia udah berbuat kurang ajar sama ibu dan dia udah nyakitin perasaan orang tuanya, Mas. Kenapa bisa jadi kayak gini? Siapa yang ngelakuin ini ke Vano? Ayo, Fit. Mati lampu sih. Masa gue udah banyak token? Aduh! Hah? Oh, di mana ini? Tolong! Halo? Halo? Gue di dalam kotak. Jangan-jangan mau dalam peti. Tolong! Tolong! Ada suara air. Hah? Jangan-jangan gue berjemur ke sungai ini. Wah, dia mau balas dendam sama gue. Woi! Tolong! Tolong! Keluarin gua dari sini!
Mas Alvan mana ya? Sampai jam segini kok belum pulang juga? Jangan bikin malu. Diam. Kamu jangan jadi pelakor ya, Dina. Diam. Saya pelakor perempuan kira-kira ini. Kamu tenang. Ada pelakor. Yang mana pelakor? Ini. Tangkap ini pelakor. Ayo keluar. Salah satu bener-bener ya. Semenjak dia kenal sama perempuan itu, dia lupa sama semuanya. Lupa keluarganya, anak bininya. Heran yang inget piaraannya aja. Heran saya bener-bener sama dia. Kesel! Mas Alvan tuh kemana sih? Saya telepon dia sekarang ya. Kalau sampai dia nggak angkat ya, lihat aja. Saya cari kamu sampai ketemu, Mas. Woi! Keluarin gua dari sini, tolong! Tolong gua! Ini bisa kita omongin baik-baik lah dengan kepala dingin, jangan begini caranya. Aku mau mati begini, woi! Aduh, goyang. Aduh, aku bakal cemburu ini. Halo? Mas, kamu tuh kemana aja sih, Mas? Ini udah malam, kamu udah waktunya pulang. Jangan asik berdua sama pacar kamu. Enak-enakan pacaran sementara saya pusing nyariin kamu, Mas. Tolong dong, Mas, pulang, ini keluarga. Rin, jangan marah-marah, Rin. Dengar gua dulu. Itu suara apa, Mas? Kok berisik? Mas, kamu di mana? Ini gua gak bisa kemana-mana, Rin. Gua dikurung di dalam peti. Tolong, Rin. Gua susah nafas nih. Terjebak? Oh, maksud kamu terjebak sama perempuan kamu itu dua-dua, kamu gak bisa kemana-mana gitu? Aduh, masih aja nuduh-nuduh. Rin, tolong gua dulu ini. Gua takut gelap. Mas, itu suara apa? Mas! Suara air di dalam peti. Gua takut dicebur ini di dalam sungai. Rin, tolong, Rin. Gua gak bisa berenang, Rin. Aduh. Rin, help! Rin! Mas Alvan! Mas Alvan! Mas Alvan! Saya belum kelar ngomong! Ditutup lagi. Kesel banget deh. Saya telepon lagi. Lihat aja, saya teleponin terus-terusan. Tapi, apa jangan-jangan perempuan itu yang bareng Mas Alvan telepon sama saya? Hah? Ini berani banget ngatur ya tuh orang. Mas Alvan! Mama mau kemana? Apa mama mau jenguk kakek sama nenek di rumah sakit? Kok aku nggak diajak? Ma? Mama? Kok aku ditinggalin? Ma? Mama? Mas Arif, Devano kenapa sih dia? Kok deket gitu? Gua nggak tahu, Fit. Biarin aja lah. Dia pantas kok dapetin itu. Fitri, lepasin gua! Fitri, sini lo! Dia sadar, Mas. Dia tahu kita. Fit, lo nggak usah khawatir. Dia tuh diikat. Dia mau marah, dia mau ngamuk, dia nggak akan bisa kemana-mana. Ini semua kelakuan lo ya? Hah? Sini lo, Fit! Fitri! Van, gua kasih tahu ya. Yang nimpa lo sekarang ini nggak ada kaitannya sama gua ataupun Fitri. Tapi lo emang pantas dapetin ini. Pak, Bapak harus tenang, Pak. Kalau Bapak tidak tenang, operasinya bisa ditunda lagi, Pak. Enggak! Sus, saya nggak mau dioperasi, Sus! Sus, saya nggak sakit! Lepasin! Bapak harus tenang, Pak.
Suster, saya nggak sakit. Lepasin. Saya nggak mau dioperasi, sus. Lepas. Bapak harus tenang, Pak. Wait di sini lo. Jangan pergi. Wait. Fit, gue bingung deh. Kenapa Vano nyalain kita ya? Atau jangan-jangan emang sebenarnya Vano gak sakit? Ada orang yang sengaja ngejebak dia jadi kayak gini. Iya, mungkin bisa jadi, Mas. Tapi kan kita nggak ngapa-ngapain. Terus kalau bukan kita yang lakuin ini semua, siapa yang lakuin? Gue gak tahu. Tapi siapapun dia, gue rasa dia ada di pihak yang sama kita. Ya mungkin. Bentar, Mas, mau angkat telepon dulu. Ya, Fit? Gimana keadaan ibu, Kak? Alhamdulillah, ibu nggak jadi diamputasi. Tadi ada temennya dokter yang biasa nanganin Nur, dia bilang ada cara lain buat ngobatin tangan ibu. Alhamdulillah. Tapi kenapa Kak Fitri kedengaran kayak khawatir gitu, Kak? Ini Devano, dia lagi ada di ruang isolasi, Fit. Dokter bilang Devano itu didiagnosis kalau dia itu punya penyakit yang menular. Dan sekarang dia diikat lagi di ruang isolasi. Kok bisa sih, Kak? Aku juga nggak tahu. Tapi nggak tahu kenapa dia malah nyalahin aku sama Mas Arif. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Tapi penglihatan kita sih ada yang ngelakuin ini semua ke Devano. Dan itu mungkin orang dekat dari kita, Fit. Siapa ya kira-kira ya? Aku masih belum tahu, Fit. Ya udah, kalau kira-kira menurut kamu ada orang yang kamu tahu, kamu kabarin aku ya. Ya, Kak, nanti aku kabarin ya. Ya. Ayo. Rido? 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 Kamu masih hidup, nak? Rido? Rido? Itu Rido! Rido! Rido, Pak! Rido datang! Ada! Nah, nggak ada siapa-siapa di sini. Ada Rido, Pak! Cuman papa yang udah di sini. Rido masih hidup, Pak! Rido! Rido barusan datang, ada di sini! Iya, Ma, tenang. Tenang, Ma. Rido datang, Pak! Iya. Cuma papa yang di sini, Ma. Rido masih hidup, Pak! Ma, tenang, Ma. Rido! Rido, jangan tinggalin Ibu! Tenang. Rido. Aduh. Mas Arif kemana sih? Kok nggak ada?
Bapak, kenapa Pak? Ibu diimpiin. Ibu mimpi ketemu Rido. Rido jenguk ibu dan sempat ngobrol. Ya ampun. Insya Allah ya Pak. Itu akan jadi kenyataan. Dan kita doain Mas Rido baik-baik aja Pak. Amin ya rabbal alamin. Iya Pak. Sekarang kita berpikir positif aja ya Pak. Mas, kamu habis dari mana sih? Enggak dari mana-mana kok. Kamu kenapa? Kok kayak... Gue gak apa-apa, Fit. Gak apa-apa. Apaan? Itu bajunya Rido kan? Woi! Apa-apaan ini? Kamu harus ngaku. Minta maaf ke semuanya. Dan tebus semua dosa kamu. Apa maksud lo? Hah? Kamu harus ngaku. Minta maaf ke semuanya. Dan tebus semua dosa kamu. Gak mungkin. Ini gak mungkin. Kamu harus ngaku. Minta maaf ke semuanya. Dan tebus semua dosa kamu. Suster! Dokter, tolong. Ada yang coba neror saya, dok. Coba lihat TV itu, dokter. Suster, lihat itu. Nggak ada apa-apa kok. Sus, itu lihat TV, Sus. Ada yang meneror saya, Sus. Tolong, dokter, lepasin. Sepertinya ini efek samping obat penenang yang kita kasih. Makanya dia berhalusinasi, suster. Ya udah, biarkan saja, udah. Dokter! Dokter, jangan tinggalin saya, dokter, suster. Suster, sepertinya pasien kita ini mengalami gangguan mental. Iya dok. Kita harus segera memindahkan ke ruang lain. Baik dok. Kamu harus ngaku. Minta maaf ke semuanya. Lo pergi dari gua. Lo pergi. Kamu harus ngaku. Pergi lo! Minta maaf ke semuanya. Dokter. Tolong, dokter. Jangan pergi, dok. Lepasin. Tolong gua, tolong. Pergi lo dari gua, lo pergi. Dokter, tolong saya, dok. Dok, ada yang mencelakai saya, dok. Lepasin saya, dok. Kamu yang tenang. Tidak akan ada yang mau mencelakai kamu, ya? Iya Pak. Justru Bapak harus bisa menenangkan diri. Justru kita di sini mau menolong Bapak. Iya, dok. Beneran, dok. Saya nggak bercanda, dok. Saya serius, dok. Dok, ada yang meneror saya, dok. Dok, tolong. Dok, ada yang mencelakai saya, dok. Lepasin saya, dok. Dok. Iya. Sekarang juga saya akan pindahkan kamu. Ya, kamu yang tenang. Kita pindahkan sekarang juga. Dok, saya mau dipindah ke mana, dok? Dok! Dokter! Lepasin saya, dokter! Lepasin. Mas, tolong, Mas. Lepasin saya, Mas. Mas, susah. Saya mau dipindah ke mana nih? Tolong lepasin. Tolong lepasin saya, susah. Woi! Tolongin gue dong, keluarin gue dari sini! Tolongin gue! Koyak. Ya ampun. Jangan gue digantung di pohon. Woi! Jangan gantung gue di pohon, woi! Ampun. Tolongin gue. Jangan. Gue takut, woi! Halo? Akhirnya diangkat juga sama kamu, Mas. Kamu di mana? Rin, tolongin aku, Rin. Aku dalam peti, tolongin, Rin. Cari aku, Rin. Panggil Sar. Peti di mana, Mas? Aku nggak tahu di mana, tapi ada suara sungai sama suara pohon. Sungai? Rin, tolong, kamu cari aja sungai dimanapun itu pasti ada aku. Tolong panggilin Sarin.
Iya, kamu tunggu di situ ya. Saya cari dulu ya, Mas ya. Bener Rin, tolong cari Rin. Aku takut ini digelantung, ini pasti di pohon ini, aduh. Pak. Ayo Pak, buruan Pak. Ke tempat yang ada sungai Pak, nanti saya turun di sana. Ya, suster lepasin gua. Suster mau dibawa kemana, suster? Suster tolong gua kayak gila, suster. Enggak mau. Suster lepasin gua. Mau dibawa kemana, suster? Enggak, suster. Jangan. Lepasin. Pak. Berhenti Pak di sini. Aduh, kok gelap banget ya? Ini bener nggak sih nih? Apa iya Mas Alvan ada di sini? Wah, Mas Alvan ini bikin repot aja deh. Udah tau malam-malam, masa sih mesti jalan-jalan di sini? Tolongin gua takut. Tolongin gua. Mas Alvan! Ini pasti semua gara-gara gua sama Faro. Gua pernah kubur Nido dalam peti. Tolongin gua gak bakalan ngulangin lagi. Mas Alvan! Kalau gua selamat dari sini, gua bakal alim, gua bakal berubah. Tolongin gua. Mas Alvan di mana sih, Mas? Istriku. Rina sayang, istriku. Istriku, aku di sini, help. Mas! Rin! Perasaan tadi ada suaranya. Aku Kok di ada orang sini, ya? Rin. Aku di sini dalam peti, sayang. Mas Alvan! Rina, istriku, keluarin aku, istriku. Apaan tuh? Peti! Aduh, Aku udah susah nafas ini. Mas! Istriku, ayo istriku. Beneran Mas Alvan di situ? Tolongin gua takut. Iya, Mas, bentar Mas. Aduh, ini tali-tali ribet amat sih. Ampun, gua gak ngulangin lagi beneran. Keluarin gua dari sini. Wah! Aduh. Tunggu Mas, tadi. Aduh, buka boy. Bukain aku, tolong. Tolong. Aduh. Iya. Rin, tolong Rin, buka. Iya, Mas. Aduh. Rin. Mana dikunci tahu? Bentar dulu. Aduh. Cepetan dong, lama. Iya. Gimana sih, Bu? Bentar, Mas. Tunggu. Ayo dong, aduh lama. Susah banget sih. Ayo. Aku udah gak kuat lagi nih. Iya. Kamu bantuin dong. Ini udah. Cepetan. Tunggu malah aku puyeng deh. Aduh. Kaki dulu. Nah. Awas. Untung ada kamu. Lama banget sih. Ayo. Capek. Udah nanti capek udah saya. Mas, kamu tuh baru diselamatin juga udah jebelin banget sih. Tau gitu saya biarin aja digantung di atas. Oh, masih aja ngoceh. Ayo. Oh, tungguin. Sayang, kamu duduk dulu ya, Nak. Iya. Nur? Diva, itu Vano nggak balik lagi ya ke rumah ini? Ya bagus lah mah kalau dia nggak pulang. Mungkin dia takut kali mah, karena dia ketahuan udah mengurung Bu Aminah sama Pak Ruslan di freezer. Ya mungkin juga. Ya, tapi Mama juga seneng sih. Kalau bisa selamanya dia itu nggak menginjakan kakinya lagi di rumah ini. Mama nggak rela. Iya mah, Diva juga setuju kok. Ya, sayang. Nggak mau tidur.
Bagaimana ini? Gua harus keluar dari sini. Mas, saya ini penasaran Mas. Kok bisa-bisanya kamu ada di dalam peti? Gimana ceritanya? Waktu itu, Pak, kita kenapa lewat sini, Pak? Kalau tujuan saya sini, Pak. Putar balik, kenapa lewat sini sih? Lu, why? Turun, turun, kita selesai dulu. Turun, 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 turun. Keluar, 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 keluar. Maju, maju. Keluar. Mas, kenapa? Mas! Berhenti sini, Pak. Mas, kenapa? Mas Alvan kok jadi aneh kayak begitu sih? Mas tunggu, Mas. Mas kenapa sih, Mas? Mas, ada apa kok diem aja sih, Mas? Mas, kenapa? Ada apa? Dia ada di sini, Rin. Dia ada di sini. Dia ada di sini. Mas! Ya, satpam lagi. Gimana caranya gue kabur dari sini ya? Harus gue ambil tuh handphone. Mas, itu telepon kamu bunyi. Biarin aja. Ih, angkat dong. Mas, itu gara-gara cewek itu ya nelfonnya? Kamu nuduh aja. Halo. Ih. Kenapa dong? Buruan lo tolongin gue. Kita tolong apaan? Lo jemput gue di rumah sakit bagian gangguan jiwa. Bagian gangguan jiwa? Nggak salah gue denger. Iya, gue nggak tahu tiba-tiba ada yang bius gue. Terus gue dimasukin di sini. Buruan sini lo. Sama no. Gue dimasukin di peti mati. Gila. Serius lo? Iya. Halo, no, halo. Tin. Ada apa sih, Mas? Enggak ada apa-apa. Ayo kita pulang. Iya, saya cek taksi dulu ya. Enggak, aku mau naik taksi. Itu jalan kaki aja. Gimana sih? Masa kita jalan kaki? Saya nggak mau, rumah kita jauh. Udah deh kamu, nurut aja. Harus taksi.
Tunggu, diam. Kamu diam sini. Oh, Mama udah jalan aja. diam. Taksi! Sini taksi! Bukan. Sini Pak, buru Pak. Ih, nurut sini. Ayo, masuk. Tunggu. Ah. Naik. Ih, kamu tuh cemen banget sih jadi kami. Oh iya Pak, ini hasil ronsen terbaru tangan Ibu. Terima kasih dokter. Bagaimana dokter? Apakah tangan saya sudah ada kemajuan? Bisa sembuh dokter? Bapak sama Ibu tidak usah khawatir. Kalau kita lihat dari hasil ronsen ini, menunjukkan kalau ada perkembangan syaraf dari lengan Ibu. Alhamdulillah. Jadi ada perkembangan yang sangat signifikan Bu di tangan Ibu. Itu artinya treatment yang kita lakukan sudah berhasil Bu. Sebentar lagi tangan Ibu akan segera sembuh. Alhamdulillah. Terima kasih Dokter Nino, Dokter Andri. Kalau bukan karena bantuan dokter-dokter, mungkin saya sudah kehilangan satu tangan. Ya dokter. Sekali lagi terima kasih. Dan saya sangat berhutang budi sama dokter. Kesembuhan Ibu adalah berkat Allah Subhanahu wa taala, Pak. Bu, bagaimanapun kita di sini hanya sebagai perantara. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Rabb, terima kasih ya Allah. Doa saya dikabulkan. Pak. Ma, Mama mau ikut Papa nggak mau ke rumah sakit? Mau lihat Bu Aminah? Iya, Mama di rumah aja lah, Pak. Soalnya Mama tuh kasihan sama Nur. Nanti Diva juga pusing kalau Mama nggak ada. Ya? Mama ada apa sih hari ini kayaknya kok happy banget mukanya? Iya, Pak. Mama tuh lagi bahagia. Tapi kalau Papa tahu, Papa juga pasti lebih bahagia lagi. Emangnya ada apa sih? Mama nggak kayak biasanya? Tahu nggak sih, Pak? Semalam itu Devano tidak pulang ke rumah ini. Berarti kita tuh bebas dari anak durhaka itu. Males kan kalau ada dia? Ada apa ya Devano tiba-tiba nggak pulang? Apa benar dia udah terima kesepakatan untuk menceraikan Diva? Halo? Ya, coba kamu cari tahu di mana keberadaan Devano sekarang. Kabarin saya segera begitu kamu tahu di mana dia. Ya. Lu Papa kenapa sih? Kok pakai nanyain Devano di mana? Udah biarin aja dia mau kemana aja, bodoh amat. Kenapa sih peduli sama anak durhaka itu? Ma, bukannya Papa peduli sama dia. Papa tuh nggak rela kalau dia main kabur gitu aja, nggak bertanggung jawab atas kelakuannya sama orang tuanya. Yaudah, Papa pergi dulu ya. Baru juga bahagia. Gue di mana ini? Kenapa ruangannya banyak hal-hal kayak beginian? Tolong! 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 Mas, tolong mas! Siapa nih orang? Sial. Gue gak bisa lihat mukanya lagi, silau banget. Lo mau apa lo? Hah? Lo macam-macam sama gue lo! Lepasin gue! Lepasin!
siapa yang ngirim pesan ini ke gua. Apa mungkin ini? Nggak mungkin. Kasihan Fitri. Dia pasti capek banget karena dia kemarin ikut jaga di sini. Udahlah, gue biarin aja dulu dia tidur kayak gini. Maaf Mas, aku nggak sengaja. Kamu kenapa nggak bangun aku sih? Gak apa-apa. Lo pasti capek. Makanya gue biarin aja tadi. Masih ngantuk? Tidur lagi? Makasih. Bangun tidur enaknya makan kan? Gue beliin sarapan di kantin ya? Boleh. Di sini aja. Yuk. Rif. Papa mau jemput gua, Mina. Iya, gimana keadaan dia sekarang? Alhamdulillah, kondisi lengannya udah jauh lebih baik. Syukurlah kalau gitu. Kalau kemarin Bu Aminah jadi diamputasi, Papa nggak bisa ngebayangin gimana sedihnya dia. Pasti dia akan sangat terpukul. Iya, Pak. Kita langsung ke kamarnya yuk. Enggak. Pesan dari siapa ya? Lo udah bohong sama dia. Cepat akui semuanya dan minta maaf sama dia. Rif, kamu udah lama banget nggak main ke rumah Bapak. Kalau kamu masih nggak mau tinggal sama Bapak, nggak apa-apa. Tapi Mbak ya sekali-sekali mampir. Makan malam bareng gitu kita. Lagi-lagi dia ngirim pesan. Kalau dia nyuruh gua minta maaf sama Pak Chandra, berarti dia bisa lihat gua sekarang. Gua lagi sama Pak Chandra. Dia ada di sini. Rif, kamu kenapa? Ada masalah? Enggak, Pak. Enggak kenapa-napa. Muka kamu tuh pucat. Apa kamu sakit? Enggak kok, Pak. Mas Arif, Pak Chandra. Pak Chandra. Pak Ruslan, saya baru mau jenguk Ibu Aminah. Fit, gue udah beliin makanan buat lo, Ibu sama Bapak. Tinggal lo yang harus gue pisahin. Pak, Iya, Mas. Pak, sebenarnya Arif tinggal dulu. Pak. Iya, Pak. Arif mau kemana kok gitu-gitu aja? Nggak tahu, Pak. Saya juga nggak tahu kenapa, Pak. Tadi tiba-tiba aja sikap dia berubah. Biar aku nyusul ya, Pak. Maafin. Permisi, Pak. Lo udah bohong sama dia. Cepat akui semua dan minta maaf sama dia. Kenapa dia neror gua? Padahal gue udah berusaha menebus dosa-dosa gue sama keluarga Pak Chandra dan keluarganya Pak Ruslan. Mas, kamu kenapa sih pergi gitu aja? Lagi ada masalah. Apa? Cerita ya. Mas, kamu bisa cerita sama aku kok pelan-pelan. Kalau kamu lagi punya masalah, jangan dipendam sendiri. Insya Allah, Bapak juga pasti bakal ngebantu kok. Apa kalian tetap mau bantuin gua kalau kalian tahu kalau selama ini gua udah bohongin kalian semua? Kok diem? Ayo cerita. Fit, kira-kira orang-orang bakal maafin gua gak ya? Atas semua kesalahan gua yang pernah gua lakuin. Ya maafin atas dasar apa dulu? Dan aku udah pernah bilang sama kamu, sesuatu yang terjadi sama Bu Aminah itu bukan salah kamu, Mas.
Semua itu salah Vano dan Alvan. Fitri kayaknya belum ngerti apa yang gue maksud. Mas, kamu jangan pernah menyalahkan diri sendiri atas apa sesuatu yang gak pernah kamu lakuin. Jangan pernah ngebebanin juga, Mas. Bapak Ibu tahu kok apa yang terjadi sama dia itu semua salah anak kandung mereka. Udah saatnya gue cerita sama Fitri. Gue gak peduli apapun resikonya. Gue gak mau terus-terusan dianggap orang suci sama mereka. Ya Allah, semoga mereka semua bisa ngerti dan maafin gue. Fit, ada banyak hal yang lo gak tahu soal gue. Bentar ya, Mas. Iya. Halo, ya Fit, ada apa? Ya Kak Fitri, nanti kabarin Vita lagi ya. Iya Kak. Gimana kabar Bu Aminah, Fit? Alhamdulillah Bu Aminah membaik Bu. Cuma ada yang aneh. Ada yang aneh? Hal aneh apa yang terjadi sama Bu Aminah, Fit? Hal anehnya bukan terjadi sama Bu Aminah Bu, tapi sama Mas Vano. Anak durhaka itu. Emangnya dia ulah apa lagi? Kata Kak Fitri dia lihat kalau Mas Vano dimasukin ruang isolasi karena katanya dia punya penyakit menular. Dia pantas ngedapetin itu, Fit. Mungkin itu hukuman dia karena dia itu anak durhaka. Benar banget Bu, dia emang pantas dapetin hal itu. Terus rencana kamu apa selanjutnya? Saya mau nemuin Mas Alvan lagi Bu. Fit, mulai sekarang kamu harus hati-hati ya. Mereka itu orang jahat, Fit. Orang gak punya hati. Jangan sampai penyamaran kamu itu ketahuan. Ya? Bisa-bisa nanti kamu lagi dicelakain sama si Alvan. Ya Bu, saya bakal hati-hati kok Bu. Pokoknya kakak beradik itu harus tanggung jawab atas hilangnya Rido. Sekarang Mas Vano mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan saya mau secepatnya Mas Alvan juga mendapatkan hukuman yang setimpal Bu. Sebaiknya gue tetap di sini. Cuma di sini tempat yang aman. Selama gue ada di sini, gak akan ada yang bisa nyakitin gue. Mas, ngapain sih ngelamun-ngelamun kayak begitu? Udah deh, sekarang tuh kerja buka bengkel. Apa gereng-gereng gitu kayak anak kucing? Cepetan dong Mas, cari duit. Bini mau makan, anak mau makan. Aku gak mau kemana-mana, aku di sini aja titik. Kamu kemana-mana sini aja titik. Kalau gila selingkuh aja jago banget, cari duit aja susah banget. Tuh, ada yang ngikutin. Enggak. Aku di sini aja. Siapa sih? Orang itu ngikutin aku. Apaan? Apaan? Ada apa sih Mas? Enggak mau. Mas, kalau gila sendirian aja ya, nggak usah ajak-ajak. Orang nggak ada siapa-siapa juga. Cepetan. Enggak, kamu di sana. Kunci pintunya. Kunci. Dengar saya ya. Nggak waras kamu. Kunci. Iya. Wah.
Alvan. Aku butuh bantuan kamu. Oh, jadi kamu butuh bantuan aku, Mas. Tenang, Mas. Aku bantuin kamu. Hey. Halo, my baby. Halo, Mas. Aku di depan sini ya. Kamu kesini sekarang ya. Ya? Ngapain kamu di sini? Baby. Baby, Kamu kenapa sih? Hah? Kenapa butuh bantuan aku? aku perlu tempat sembunyi. Ada orang yang ngikutin aku, ada orang yang jahat sama aku. Aku takut kenapa-napa sama diri aku, tolongin aku dong. Aduh, siapa sih, Mas? Siapa orang yang mau nyakitin kamu? Aku nggak akan biarin satu orang pun nyentuh kamu atau nyakitin kamu. Aku udah yakin kamu itu calon istri yang bisa diandelin. Kamu tunggu sebentar ya. Aku mau ya asisten aku suruh cariin tempat buat kamu sembunyi. Oke deh. Aku kerjain kamu, Mas. Udah, kata asisten aku tempat buat kamu sembunyi udah siap. Jadi kamu bisa tinggal di tempat aku untuk sementara waktu. Kamu bener, Beb. Kamu itu bener-bener luar biasa. Hatinya kayak berlian. Udah, yuk. Udah, mau langsung aja ya. Ayo. Yuk. Fandi, sekarang kau masuk sekolah ya. Awas kalau kamu sampai bolos lagi. Ya, Ma. Aku nggak akan bolos, Ma. Yaudah, buru masuk. Mama tunggu sampai kau masuk. Dadah, Mama. Nah, Fandi udah. Sekarang tinggal ngurusin Mas Alvan. Awas aja kalau sampai saya pulang dia belum juga buka bengkel nyari duit. Wah, Mama udah pergi naik ojek. Aku telepon Om Afif biar dijemput. Halo Om. Om, rumah sakit nenek di mana? Makan ya sayang ya. Makan yang banyak biar cepat sembuh. Fandi? Ya Allah, Fandi. Fandi sama siapa kesini? Fandi sendiri. Ya Allah. Naik apa ke sini? Naik ojek. Ya ampun. Nanti kalau ada apa-apa di jalan gimana? Nggak boleh ya? Maafin Fandi, Kek. Abisnya Fandi kangen sama kakek nenek. Kalau aku bilang sama papa mama, pasti nggak boleh. Makanya aku diem-diem kesini. Aku sedih ngeliat nenek di rumah sakit. Ya maafin kakek Fandi. Tapi lain kali Fandi nggak boleh naik ojek sendiri ya. Fandi sayang. Fandi janji sama nenek ya. Jangan pergi sendiri lagi. Doain nenek biar cepat sembuh. Iya, Nek. Fandi janji nggak akan pergi-pergi lagi sendiri. Iya, pintar ya. Cina, Cina. Nanti papa suruh Om Arif nganterin Fandi ya. Ntar kalau Fandi nggak sekolah, Mama Rina marah pasti Om Fandi. Yuk, kakek anterin ke depan ya. Nenek cepat sembuh ya. Nanti Fandi kesini lagi. Ya, sebentar lagi nenek juga boleh pulang ya. Ya, kakek antar ke depan. Ya, sayang. Hati-hati sayang ya. Ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Fit, Fitri. Bapak, ada Fandi. Iya tadi Fandi kesini naik ojek. Naik ojek. Ya ampun,
ampun, kamu berani banget sayang. Berani dong, kamu jenguk nenek. Iya, kamu emang pemberani. Dev, tolong Fadi anterin ke rumah ya. Iya, Pak. Fandi pulang sama Om ya? Sini. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ya. Ya ampun, ini handphonenya Mas Arif, Pak. Mas, handphonenya ketinggalan. Iya Raja, kamu simpan aja, ntar kalau dia datang kamu kasihin lagi, ya? Iya, Pak. Ya, Bapak masuk dulu ya. Iya, Pak. Nanti aku nyusul ya. Kira-kira orang-orang bakal maafin gua kayak atas semua kesalahan gua yang pernah gua lakukan. Apa ini? Kayak mau kencing. Apaan ini? Kenapa kasur gue jadi basah ini? Tolong jangan lakuin itu lagi, tolong! Kamu ingat, waktu kamu bikin kasur ibu kamu basah, dan ibu kamu dituduh gila dan pikun. Kamu ingat? Rasain tuh. Ibu pasti dianggap gila. Atau paling enggak, ibu dikira udah pikun. Jangan. Tolong, jangan.